Nah, kita tunggu sampai air tangasannya itu dingin. Di dalam itu sambil diaduk-aduk. Mengaduknya itu seperti kita ambil wudhu ya, ke wajah dari kiri ke kanan. Kita memutarnya dari kiri ke kanan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami akan mengadakan prosesi untuk pengantin, yaitu bertangas. Maknanya untuk mengeluarkan keringat-keringat yang lalu-lalu dengan maksud untuk membersihkan badan, yang mana setelah menikah nanti keringatnya yang lalu-lalu itu udah terbuang, terlepas. Jadi berganti dengan keringat yang baru. Itu maknanya. Di sini kami memakai, kenapa ini secara tradisional ya. Jadi bertangas ini kita pakai bahasa ininya biasa orang pakai sauna namanya kan. Tapi sauna kan tidak seperti ini. Dia udah modern. Jadi kita masih menggunakan secara tradisional, yang mana kita masih menggunakan pakai tikar pandan. Ini tikar pandannya ya. Tikar pandan ini dengan maksud ya, pandan ini kan aromanya harum dan bisa menyerap ke tubuh kita, pori-pori kita. Nah, inilah dia untuk yang bertangas ini. Setelah kita panaskan, di dalam yang namanya wadahnya adalah periuk. Orang Sambas bilang ini periuk. Periuk ini banyak fungsinya selain untuk menanak nasi. Jadi kita bisa gunakan dari zaman dahulu tuh, nenek-nenek kita kalau bertangas tuh dia menggunakan periuk. Terus kita isi dengan daun, antara lain daun pandan, serai wangi, daun nilam. Terus ada lagi campuran-campuran akar-akarnya itu. Kita kasih air, kita panaskan. Ini sebetulnya ada tutupnya. Tutupnya itu terdiri dari daun pandan itu kita anyam selebar periuk ini, baru kita tutupkan. Nah, ini nanti di dalam pengantinnya duduk, lalu diaduk-aduk begini, uapnya akan keluar, naik ke seluruh tubuh pengantin itu sendiri. Nah, sekarang pengantinnya mau bertangas, masuk ke dalam. Ini dipegang, nanti diaduk ya, diaduk ini dari kiri ke kanan. Ya, duduk. Nah, baru kita tutup Mbak. Tutup Mbak. Ini akan kita tutup. Nah, atasnya kita tutup lagi supaya apa? Supaya uapnya tidak keluar. Nah, kita tunggu sampai air tangasannya itu dingin. Di dalam itu sambil diaduk-aduk. Mengaduknya itu seperti kita ambil wudhu ya, ke wajah dari kiri ke kanan. Kita memutarnya dari kiri ke kanan. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan prosesi luluran, yang mana luluran ini juga kita masih menggunakan secara tradisional. Alat lulurnya juga kita bikin sendiri, terbuat dari bunga melati yang masih utuh ya. Terus kuncupnya pandan, juga ada sedikit bengkuang. Nah, kita campur, kita haluskan. Nah, inilah hasilnya, hasil untuk luluran ini. Nih. Jadi yang banyaknya ini adalah melati. Untuk mencairkannya kita berikan minyak zaitun sedikit. Kita aduk nih dia. Nah, jadi harum sekali ya. Tuh, enak. Jadi calon pengantinnya harum, semerbak. Aromanya aroma melati. Jadi yang paling banyaknya ini adalah melati. Kita lulurkan. Nah, seperti ini. Kita diamkan, nanti hasilnya itu selain kulit kita halus, membuang kotoran-kotoran, sisa-sisa debu di kulit, juga dia ini akan mengurangi, mungkin memperlambat ya keriput-keriput. Nah, kita keriput itu pasti ada, udah waktunya kita akan mulai keriput. Namun inilah dia caranya, salah satu usaha untuk memperlambat keriput itu sendiri.
Jadi kalau pengantin itu kita lakukan 3 hari berturut-turut. Kita lulur, kita pijit ya. Nah itu. Tapi kalau kita yang bukan pengantin, kita luluran ini tergantung kita misalnya udah gimana rasanya, bisa kita lakukan seminggu sekali. Jadi kalau kita sekarang ini karena ini untuk pengantin, acaranya untuk pengantin, dan 3 kali sebelum hari hanya diluluran dulu.